Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Hidup Sehat. Nah, tadi kan Aubrey sempat tanya nih ya ke Dokter Rudy, bagaimana cara agar seorang obesitas memiliki tubuh normal, sehat, dan juga pastinya panjang umur. Gimana dok jawabannya dok? Salah satu yang paling gampang Iya. adalah dengan menjalani hidup sehat mulai dari olahraga yang kecil-kecilan dulu. Mhm. Karena kita tahu kalau orang obesitas mau sehat, pasti harus menurunkan berat badannya. Betul. Karena berdasarkan penelitian nih, menurunkan berat badan katakanlah 5-10% dalam 3 bulan tuh bisa memberikan dampak positif terhadap kesehatannya. Iya. Jadi kita nurunin berat badan nggak boleh cepat-cepat sebetulnya. Pelan-pelan ya dok ya? Betul, jadi apalagi sekarang banyak orang bilang, cara turun berat badan instan itu seperti apa sih? Nah kita tidak mau secara instan, karena ini hanya berdampak sebentar. Kita berharap kondisi berat badan turun tuh Pelan-pelan bertahap, ya. sampai pada akhirnya memang terbukti dia bisa hidup sehat, nggak muncul lagi kegemukan. Oke, nah olahraga yang ringan-ringan itu seperti apa dok contohnya? Contoh ya, jalan kaki cepat, Oke. kemudian naik tangga kalau memang masih mampu. Karena kadang kalau dengan kondisi obesitas yang sampai berat sekali, itu lututnya akan mengalami rasa tidak nyaman ketika ada beban tertentu, terutama waktu naik atau turun tangga. Dari makanan harus defisit kalori. Kalau mungkin awalnya kebutuhannya 2.500 kalori, mungkin diturunkan 10-20% secara bertahap. Karena kalau dietnya ekstrim, katakanlah harusnya biasa 2.000 kalori, tiba-tiba 1.000 kalori, yang ada masalah yang lain, gangguan mah, pencernaan, akhirnya nggak jadi sehat, malah sakit karena penyebab yang lain, Aubrey. Bener dok, tapi kalau misalnya kayak banyak nih ya orang-orang ya, mungkin aku juga pernah gitu ya mengalami kayak, ngerasa kegemukan gitu ya, terus daripada makan mendingan aku skip aja deh breakfast gitu, atau misalnya aku skip makan pagi, atau aku skip makan malam, itu bener nggak sih dok sebenarnya? Nah ini tidak kita anjurkan. Tidak dianjurkan ya? Karena ketika kita tidak makan pagi, apalagi langsung makan siang dalam porsi besar, tubuh itu tidak bisa beradaptasi terhadap asupan kalori yang masuk. Artinya mungkin bisa beradaptasi tetapi tidak full. Akibatnya kalori itu terserap penuh, dirubah menjadi lemak dan orangnya makin gemuk. Dan seolah-olah ada rasa setelah cheating gitu. Jadi habis nggak makan berapa jam, kemudian merasa akhirnya nih bisa makan. Jadinya makan lebih banyak daripada porsi sebelumnya. Nah itu kan justru bahaya. Iya. Tapi kalau intermittent fasting itu gimana dok? Nah ini cocok-cocokan. Ada orang yang dengan intermittent fasting dampaknya bagus nih. Misalnya intermittent fasting katakanlah 12-15 jam. Tapi ada juga muncul kondisi lain seperti penyakit mah, nggak turun dan segala macam. Oke, jadi memang tergantung sama kondisi orang-orang juga ya dok ya. Betul. Jadi ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Tapi kalau terkait berat badan nih dok, apa ada cara praktis mengetahui apakah seorang beresiko diabetes tanpa perlu langsung cek gula darah? Agak sulit ya kalau kita pengen tahu screening. Tetapi cara yang paling mudah, tadi sempat kita singgung adalah mengukur dari seseorang ini apakah obesitas atau enggak. Karena biasanya orang dengan obesitas risiko diabetesnya lebih tinggi. Tapi jangan dibalik ya, artinya apakah orang kurus bebas diabetes? Belum tentu. Belum tentu juga dok ya? Makanya jadi harus kita ukur, katakanlah obesitas tadi dengan lingkar pinggang atau pakai meteran, dan hitung juga indeks massa tubuh. Tidak boleh lebih dari sama dengan 25. Artinya lebih dari itu resiko diabetes akan meningkat. Lebih tinggi ya? Sebetulnya nggak cuma diabetes, tetapi kondisi sindrom metabolik yang lain seperti hipertensi, gangguan kolesterol, itu juga akan berkontribusi terhadap perburukan dari sindrom metabolik itu sendiri. Boleh dikasih tahu nggak sih dok kepada pemirsa setia TV One bahwa kita harus mengecek gula darah ini berapa lama sekali sih? Apakah 3 bulan sekali atau 1 tahun sekali? Apa bagaimana dok? Mungkin minimal adalah 1 tahun sekali. Minimal 1 tahun sekali ya dok. Kalau pada mungkin orang kantoran akan mudah ya teman-teman semua karena kan ada medical check up. Tapi buat mereka yang tidak pekerja formal, kadang-kadang harus kita ingatkan, yuk Bapak Ibu udah pernah medical check up belum? Mungkin yang cara paling gampang screening dengan pemeriksaan gula darah yang stick dengan glukometer itu akan memberikan dampak positif yang jauh lebih besar karena mereka tahu lebih awal sebelum muncul gejala. Dok, tapi kalau misalnya mau ngecek, kadang kan kita secara tidak di bawah alam sadar gitu ya, takut kalau hasilnya tidak bagus. Akhirnya kita mengurangi konsumsi gula gitu kan, makan lebih sehat. Sebenarnya itu jadinya akurat nggak sih dok? Bisa ya, bisa nggak. Tapi minimal kalau kita hidupnya lebih sehat, konsumsi gulanya juga rendah, tentu faktor risiko diabetes akan berkurang. Tapi angka pastinya mungkin nanti kita cari ya. Oke dok. Nah, tapi berapa besar nih dok penurunan resiko diabetes bila kita berhasil menurunkan berat badan atau lingkar pinggang? Wah, ini menarik nih. Turun 1 kilogram aja itu bisa menurunkan resiko diabetes hingga 16%. 16% dok? Bayangkan, lumayan kan ya? Lumayan banget. Jadi penurunan 5-10% secara konsisten
dalam 3 bulan pertama itu memberikan dampak yang lebih baik. Dan kalau bisa 5-10%, kemudian kita lanjutkan juga nih sampai 6 bulan, sampai mencapai berat badan ideal, itu targetnya. Oke dok, mungkin terakhir nih dok, ada nggak sih dok tips paling sederhana untuk membantu menurunkan berat badan dan juga mengecilkan lingkar pinggang? Oke, ini banyak hal yang bisa kita lakukan Aubrey, tapi paling gampang, satu dari segi makanan kita harus atur pola dan porsi. Oke, jangan sampai kelebihan. Kemudian kalau mau banyakin sayur sama serat. Karena perbanyak sayur dan serat ini bisa mengurangi penyerapan lemak. Iya. Dan membuat kita kenyang lebih lama. Oke. Lalu kalau mau jajan-jajan, hindari lagi yang manis-manis. Jadi kalau mau manis mungkin kita bisa pilih alternatif ya gula 0 kalori sebagai alternatif yang jauh lebih sehat. Oke. Dan jangan lupa juga olahraga itu penting banget. Olahraga harus ya, bergerak dok, ya? minimal 5 kali seminggu, 30 menit per hari. Tapi kalau nggak biasa olahraga, mungkin coba yang ringan-ringan dulu ya pemirsa ya. Dari 2-3 kali tapi secara konsisten. Oke. Lalu cukupi tidur, jangan sampai kurang tidur. Ternyata kurang tidur itu berdampak secara medis dan sosial karena orang cenderung suka ngemil. Oh, betul banget dok. Jadi menambah kalori yang masuk. Iya pastinya, kalau saya juga kalau begadang pasti ngemil ya kan, gak kerasa. Terima kasih banyak ya Dokter Rudy, jawabannya tadi bermanfaat sekali pastinya untuk saya dan juga pemirsa di rumah. Terima kasih dok, selamat beraktivitas kembali. Pamit ya. Thank you dok. Nah pemirsa, mulai sekarang lebih bijak dalam memilih makanan ya, agar berat badan tetap terkontrol, agar terhindar dari obesitas dan bebas dari penyakit seperti diabetes. Aubrey punya kiatnya nih pemirsa. Ini dia Tropicana Slim Diabetics, gula yang paling ideal untuk diabetes C karena terpercaya dan baik dalam menjaga kadar gula darah diabetes C agar tetap normal. Baik juga untuk mereka yang ingin cegah diabetes. Tropicana Slim Diabetics mengandung mineral alami kromium. Mineral ini terkandung dalam brokoli dan juga bayam yang efektif dalam mengontrol gula darah. Selain itu, setiap sajian Tropicana Slim Diabetics 0 kalori sehingga tidak akan meningkatkan kadar gula darah. Pemirsa, Tropicana Slim sudah terpercaya lebih dari 50 tahun bisa dinikmati oleh diabetes C dan seluruh keluarga Indonesia. Tropicana Slim Diabetics bisa Anda dapatkan di minimarket, supermarket terdekat maupun e-commerce favorit Anda. Tropicana Slim Diabetics, manisnya pas sama seperti gula. Tropicana Slim, manisnya hidup, kita yang tentukan. Pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda. Saksikan juga Hidup Sehat besok di jam yang sama, hanya di TV One. Saya Aubrey Bear, pamit undur diri. Indonesia, hidup sehat.